Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin
dengan cakep ya. Karena tuan guru kita ganteng, harus dikira ganteng atau cakep. Mana yang baik, ganteng atau cakep? Ya, karena tuan guru kita ganteng, insya Allah ujian jawabannya juga dasar. Cermin kaca ada di Serambi. Ganteng juga. Karena tuan guru kita ganteng. Ulang ya. Cermin kaca ada di Serambi. Rapi ditata secara tingkat. Mari baca selawat, selawat Nabi agar kita mendapatkan syafaat. Semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti anak sekalian, ketika beliau menjelaskan, menerangkan, memaparkan hikmah daripada Maulid Rasul, maka tak boleh mengharapkan kalian mencatat, tak usah main-main, fokus mendengarkan pada beliau, langsung dicatat, karena sejarah Maulid itu nanti akan dikupas sama beliau, karena ilmunya ada di beliau ya. Jadi apa dasarnya, apa sebabnya kita ngadakan, kenapa banyak orang yang membidah-bidahkan namanya Maulid, nanti beliau akan memaparkan ya. Jadi dia mengharapkan kepada Pak Tua Guru, karena banyak anak-anak kita yang belum paham dan mengerti apa sih Maulid Rasul itu. Kenapa sih kita harus merayakannya? Sampai-sampai ada yang satu tahun habis satu kali. Nah ini, jadi anak sekalian yang Pak Guru katakan, nanti kita dengarkan secara seksama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa. Saya nyanyi, saya bantu sedikit lagi baru terakhir. Mengucapkan salam dengan senyum bahagia, yang menjawab pasti tersenyum simpul. Senyum. Hanya Ibu Sri yang mana senyum? Ibu hari ini mana senyumnya? Itu. Bisa? Mana Bu Sri? Sri Atu ya? Sri Atu. Mengucapkan
والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Kepala Madrasah beserta guru-guru kami sekalian, adik-adikku sekalian yang tercintai, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat bersama-sama hadir dalam majelis taklim menuntut ilmu. Salawat beriring salam kita diangkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita katakan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal. Adik-adik sekalian, sudah tahu nggak siapa nama Nabi kita? Siapa? Siapa nama bapak beliau? Nama kakek beliau? Nama bayu beliau? Serius? Kan ada lagunya ya? Nabi Putra Nabi Kasih Allah manusia idolaku manusia pujaanku Nabi Maulaya salli wa sallim sekalian, baginda Nabi itu manusia yang paling gagah, yang paling cakep. Menurut si Dadadi, ada artis Korea, saya tahu namanya Lee Min Ho. Ada nggak? Tahu nggak? Ada yang suka nonton film Korea nggak di sini? Ada. Dari mana? Tahu sudah namanya Ronaldo? Allah, Messi, Ronaldo. Kira-kira saya nanya nih, siapa yang lebih cakep, baginda Nabi atau Lee Min Ho?
Sayyidah Aisyah. Ditanya sama baginda Rasul, kenapa senyum istriku? Apa kata Sayyidah Aisyah? Siapa yang tidak bangga punya suami seperti engkau ya Rasulullah? Mukanya bercahaya seperti itu. Apa kata baginda Rasul? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Neraka wail bagi orang yang tidak melihat wajahku di surga. Siapa itu? Man dzukirtu 'inda falam yusalli 'alayya. Yang disebut nama baginda Rasul enggak baca shalawat amaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ada enggak manusia yang cahaya mukanya seperti itu? Ada enggak? Ada enggak orang yang cahaya mukanya kayak begitu? Ada enggak? Makanya kata para ulama dan sekalian, seandainya cahaya muka baginda Rasul dititipkan kepada bulan, tebal depan bulan cahaya muka baginda Rasul, maka justru setiap malam bakalan bulan-bulan terus, nggak pernah duduk-duduk. Lewat dan potong-potong bulan tetap datang. Kenapa? Karena dititipin cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik pernah ketemu Rasulullah enggak? Cinta sama Rasulullah? Mana bukti cinta sudah adik-adik? Oh, adik-adik sekalian. Jadi Maulid Nabi itu saya tanya dulu, apa itu Maulid adik-adik? Apa itu Maulid adik-adik? Si mama apa Maulid? Apa Maulud? Harap dengan ini apa? Harap dengan ini apa? Maulud juga perlu ke Maulid, mana? Apa karena kemangan juga perlu ke haji, mana? Karena Maulud sih mangan lah, Maulud sih muluk enggak. Ada sekalian, kalau kita lihat dari segi bahasanya, Maulid, kalau kita belajar nahwu sharaf, itu Maulid itu artinya tempat lahir atau waktu lahir. Maulid itu apa? Tempat lahir atau waktu. Maulud itu apa? Anak yang dilahirkan. Itu namanya maulud. Kalau kita belajar nahwu sharaf, dalam kitab Hawlal Ihtifal bi Dzikrul Maulidin Nabawi Syarif karangan Sayyid Muhammad Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Ayat nama kitabnya apa? Hawlal Ihtifal bi Dzikrul Al-Maulidi An-Nabawi Syarif. Nah, coba ada kitabnya di sini. Ini. Nah, yang kecil, si wajib. Sedikit. Tadi. Nah, dalam kitab benar. Hawlal Ihtifal bi Dzikrul Maulidin Nabawi Syarif. Dalam kitab ini dijelaskan adik-adik sekalian, apa pengertian maulid? Apa kata beliau? Ta'birun 'anil farhi was surur. Kata para ulama di sini, yang namanya maulid itu adalah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang maulid itu adalah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan. Kalau adik-adik sekalian, ada enggak dalilnya orang maulid? Ada enggak? Kadang ada orang bilang seperti apa dikatakan bapak-bapak tadi, woi diganggu, woi bid'ah, woi macam. Dalam kitab ini dijelaskan kurang lebih ada 21 dalil orang melakukan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 21 itu banyak apa sedikit? Sepuluh orang dalilnya ke maulid, apalagi berpusat. Banyak, iya. Kenapa? Dalam Sahih Imam Al-Bukhari dijelaskan. Ini Sahih Bukhari. Kalau banyak itu Sahih Bukhari itu sahih dalilnya. Apa katanya? Abu Lahab. Kalau namanya Abu Lahab aja deh. Saya Rahman. Paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini nanti di akhirat di mana tempatnya, surga atau neraka? Kenapa? Ada stempel dari ayat tabat yada abi lahabin. Udah jelas Abu Lahab di neraka. Tapi kalau ada yang sekalian, dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan setiap hari Senin azabnya si Abu Lahab ini diringankan oleh Allah. Kenapa diringankan? Karena
tidak boleh meninggalkan sholat. Pertama, tidak boleh meninggalkan sholat. Laki-laki usahakan sholatnya berjamaah. Usahakan berjamaahnya di masjid. Saya tanya, laki-laki sholat subuh tidak boleh? Sholat subuh boleh? Jam berapa? Jam berapa? Jam baru. Sembahyang duha bro. Jam 4 tahajud now. Dia masih sembahyang subuh. Jam 5 ya belum telat no. Oke. Coba yang laki-laki tadi sholat subuhnya berjamaah apa tidak? Jujur, jamaah tadi. Udah jangan sembahyang berjamaah. Cuma pengen RTM boleh. Ini ada RTM boleh benar sembahyang subuh berjamaah. Kau ini ada berapa? Ya udah ada sudah berjamaah. Nih ada sholat jamaah tadi. Jujur nih kamu aja. Oh bendara, alhamdulillah buruk sebelumnya aku. Jadi ada kalian jangan lupa laki-laki jaga sholat. Perempuan jangan sholat. Sudah balik kan? Kalau perempuan banyak yang sudah balik. Oke, jangan pernah tinggalin sholat dan jangan terlambat sholat, terutamanya sudah balik. Kalau sudah datang azan langsung sholat. Kenapa? Karena hati-hati nanti kadang ada perempuan yang nggak tahu dia pokok sholatnya. Maka penting sudah ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik itu kalau berangkat ke sekolah, saya nanya nih, tadi kalau berangkat sekolah, mana yang sudah dahulukan? Menempelkan arometa iman dengan doa. Sini lah, dia berdua nyanyi dulu. Salah. Oke, silakan laki-laki nih. Yang akan yang iman dengan doa. Jujur doa ambil umur. Yang apa? Kalian sekalian. Jadi di antara kunci sukses seseorang itu di antaranya kalau pengen jadi orang yang sukses, jangan lupa sebagai seorang santri, sebagai seorang siswa-siswi, pintar-pintar nyari ridho orang tua, pintar-pintar nyari ridho guru. Kenapa ada sekalian? Orang sukses itu bukan hanya karena dia pintar ada enggak. Orang sukses itu bukan karena dia sekedar hebat, rajin sekedar enggak. Tetapi satu di antaranya apa itu? Dia itu dapat ridho, dapat doa dari orang tua, dapat doa dari gurunya. Mana buktinya? Kenal nggak si yang namanya pahlawan nasional dari NTB? Tahu nggak? Tahu nggak pahlawan nasional dari NTB? Siapa namanya? Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. Beliau itu ada di sekalian dulu ketika menuntut ilmu di sholat Makkah. Beliau itu pernah jalan jauh. Ketika jalan jauh, ternyata dipanggil sama ibunya. Kesini, dipanggil. Kenapa ada yang sekali panggil sama ibu beliau, sama umi beliau? Ternyata waktu itu beliau itu memangsa hampir lupa ke sana. Dipanggil sini, ketunjuk sebentar. Dipanggil pada sudah jauh. Beliau lari. Kenapa lari? Pengen salam nyari tangan orang tuanya ada di usul. Beliau orang cerdas. Saking cerdasnya beliau itu di setiap apa nilainya beliau plus bintang. 10 plus bintang, 10 plus bintang. Begitu kecerdasannya. Tapi apa kata beliau? Saya di tangan sama guru-guru saya. Saya dicintai sama orang tua saya, guru-guru saya, para ulama itu bukan karena saya paling pintar kata beliau, karena tawaduan beliau enggak. Tapi satu kata beliau, saya tidak pernah menyakiti hati guru saya.
salam dan salam adik-adik. Hah? Ya laki-laki. Sudah cium nggak tangan orang tua, tangan guru kita? Cium nggak? Gimana cara sudah nyium tangan guru orang tua kita? Hah? Pakai kening? Pakai hidung? Pakai mulut? Pakai mulut apanya begini? Begini dia? Enggak. Sudah kalau nyium adik sudah mana sudah pakai? Kening apa ya? Bibir? Maka kalau salam sama guru kita laki-laki salam ini cara kita salam. Sepele, ya. Tetapi ada sekalian itu sungguh sangat luar biasa. Dan jangan lupa minta doa sama orang tua sama guru. Adik-adik yang perempuan punya cita-cita nggak? Apa cita-citanya? Jadi guru terus? Hah? Jadi dokter? Oh, terus namanya apa cita-citanya adik? Hah? Oh, semua punya cita-cita. Maka dari itu sekalian, cita-cita itu bukan sekedar bisa diperoleh dalam batu belajar biasa dari itu. Tetapi cita-cita itu bisa diperoleh dengan apa? Pintar-pintar mencari ridho orang tua, mencari ridho guru. Dengan apa? Demi lupa selamat tidak dengan to'ata, selamat sama guru kita. Kapan kita ada itu sekalian? Sebelum berangkat sekolah dan ketika ketemu sama guru-guru kita. Nah, berikutnya ada itu tiga. LP kalau berangkat sekolah jangan lupa berwudu. Nah, dia mau apa sudah? Nih sini nah, wah sudah wudu apa nih mah? Wah apa nih mah? Jujur mah. Nih si mama, sini kalau berangkat sekolah wudu apa tidak? Wudu banget sih. Kira-kira sini apa sudah wudu? Sembahyang subuh, berarti sudah hari sholat ya? Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isya. Ada yang sekalian. Di antara sunnah harian baginda Rasul, bilang dulu kalau si baginda Nabi, ada kali itu saya dawamul wudu. Baginda Rasul mau kemana aja, beliau usahakan diri beliau dalam keadaan berwudu. Sudah berangkat ke sekolah wudu juga adik-adik. Kenapa? Orang yang berwudu itu keberkahannya ngebaca pelajaran beda. Pelajarannya susah masuk, tapi insya Allah kalau dengan cara berwudu gampang insya Allah adik-adik sekalian. Nah, dari sini dah pelajaran apa paling tidak ada menang. Si mama, pelajaran apa yang ada menang? Kalau belum guru matematika dia ngerti yang menjawab. Kenapa sih dia nggak dengan matematika? Begini adik-adik, adik-adik sekalian. Nah, begini, anak-anak belajar modelnya sekolahnya ya. Kamu pakai matematika mana? Nih, alhamdulillah. Oke, ya. Pengen ada apa gurunya? Ya Allah rajin bangun. Adik-adik sekalian, pelajaran apapun itu bukan pelajarannya sisa nanti. Bukan pelajarannya nggak mau masuk enggak, tetapi kita yang belum siap untuk bisa memahami itu dengan baik. Maka dengan cara apa supaya bisa cepat masuk pelajaran itu adik-adik sekalian? Jangan lupa berwudu sebelum berangkat. Maka dia rendah lupa wudu. Oh, lupa papa ke sholat kan ada. Tapi jangan lupa wudu dulu sebelum berangkat sekolah. Mau kemana
semua? Silakan. Maghrib? Isya? Asar? Jumlahkan semuanya berapa rakaat? 17 rakaat yang wajib jangan ditinggalkan. Kedua, bertemu guru orang tua jangan lupa. Oh dari saya terusnya dari dia. Oke siap. Hubungi ta'aruf itu dalam bidang orang siaran. Nah, oke. Yang ketiga, jangan lupa menjaga wudu. Ya, mau kemana aja jaga wudu. Oke, ayo dulu sekalian. Ini ada duit kurang lebih 100.000. Keras, balik lagi. Oke. Pertanyaan
واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. سبحان kita akhiri, kita tutup dengan melafazkan kalimat alhamdulillah.